Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sunda Anime. Di video kali ini kembali saya akan membahas kisah para penyihir Jujutsu dalam memusnahkan para kutukan jahat dalam manga Jujutsu Kaisen chapter 79 sampai 80. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter ke-79 masih memperlihatkan scene pertemuan untuk pertama kalinya antara Gojo Satoru dengan Megumi Fushiguro, anak dari Toji Zenin yang kala itu masih bocah. Pada saat itu, Gojo pun memberitahu Megumi bahwa sang ayah sebenarnya berasal dari keluarga penyihir Zenin yang terhormat. Dan Satoru yakin teknik kutukan Megumi juga sudah muncul. Ia pun menjelaskan bahwa keluarga Zenin menyukai penyihir yang diberkati dengan kekuatan kutukan yang berkualitas. Teknik kutukan sendiri biasanya muncul antara usia 4 hingga 6 tahun. Jadi Megumi adalah sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya dari keluarga Zenin. Nah, dari penjelasan di atas mungkin bisa ditarik kesimpulan ya bahwa niat awal Gojo Satoru ini mungkin ingin menjual Megumi kepada klan Zenin. Namun Gojo sedikit ragu. Lalu setelah Megumi bercerita bahwa dirinya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan sang ayah, ditambah lagi ibunya juga belum kembali, kedua hal tersebut pun nampaknya membuat Gojo merasa iba. Lalu Gojo pun bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau ingin masuk keluarga Zenin?" Megumi pun menjawab, "Apa yang akan terjadi pada Sumiki? Kalau kami masuk ke sana, apakah Sumiki akan bahagia? Jawabanku tergantung pada hal itu." Lalu Gojo pun menjawab, "Tidak sama sekali, tidak mungkin, aku jamin itu." Sembari tersenyum, Gojo pun memegangi kepala Megumi. Ia pun berkata, "Baiklah, aku akan bereskan soal itu. Tapi, kau harus bekerja ekstra keras, aku mengandalkanmu. Kau sebaiknya menjadi kuat dan jangan sampai tertinggal." Kemudian pada 19 Oktober 2018 atau masa kini, diperlihatkan Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, dan Nobara Kushigaki mencoba membangunkan gurunya yang sedang tertidur. Mereka agak sedikit heran karena orang sesempurna Gojo Satoru pun bisa juga tertidur. Tak lama kemudian, akhirnya sang guru pun terbangun. Lalu di panel berikutnya diceritakan 3 murid Gojo tersebut pergi menemui Utahime di sebuah gedung. Di sana, mereka akan membantu Utahime untuk menangkap dan menginterogasi seorang mata-mata yang telah membocorkan intel pada pengguna kutukan. Dijelaskan, sebenarnya ada 2 atau lebih pelaku tersebut. Salah satunya berkedudukan tinggi, bahkan lebih tinggi dari kepala sekolah. Namun yang akan menjadi target mereka pada hari ini adalah seseorang yang berasal dari sekolah Jujutsu cabang Kyoto. Utahime pun berkata, mata-mata itu adalah... Kemudian scene pun beralih ke tempat yang jauh, di mana di sana diperlihatkan Miwa bertemu dengan Mechamaru yang sedang duduk santai di sebuah ruangan. Miwa pun berkata, "Ternyata kau di sini. Catatan akan dikumpulkan pada hari ini." Lalu Mechamaru pun berkata, "Maaf Miwa, aku mau tidur sebentar. Buku catatanku ada di meja." Setelah itu, Miwa pun mengetuk-ngetuk kepala Mechamaru dan benar saja Mechamaru tertidur. Miwa pun bertanya, "Kira-kira di mana ya Mechamaru yang asli?" Lalu Shin pun kembali ke gedung di mana Utahime dan ketiga murid Gojo Satoru berada. Kali ini, Utahime menjelaskan bahwa Mechamaru yang asli, Kokichi Muta, ada di sini. Kami tidak mencurigainya karena dia memang mencurigakan. Kami memutuskan ini dengan proses eliminasi. Manipulasi boneka, jarak berkat batasan surgawi mencakup seluruh negeri. Menggunakan boneka tak terdaftar yang berfungsi sebagai mata-mata untuk mencuri informasi akan mudah baginya. Lalu Itadori pun bertanya, "Sungguh? Tapi kalau menurutku itu akan menarik banyak perhatian." Sembari menunjukkan ruangan Mechamaru, Utahime pun balik bertanya, "Bagaimana jika bonekanya sekecil lalat atau nyamuk?" Mendengar hal tersebut, Itadori pun akhirnya memahaminya. Setelah itu, Itadori pun mendobrak pintu ruangan Mechamaru dengan menggunakan teknik kutukannya. Setelah berhasil masuk, ternyata mereka berempat tidak menemukan keberadaan Mechamaru. Dengan kata lain,
Dipastikan Mechamaru adalah mata-matanya. Di sisi lain, ternyata Mechamaru sendiri ada di sebuah tempat yang jauh. Di sana dia terlihat marah karena orang yang ditunggu-tunggu datang terlambat menemuinya. Dan ternyata orang yang Mechamaru tunggu adalah Suguru Geto dan Mahito yang merupakan musuh dari para penyihir Jujutsu. Dijelaskan kalau Mechamaru dan Geto ini telah membuat sumpah ikatan, di mana Geto setuju untuk menyembuhkan tubuh Mechamaru dengan transfigurasi milik Mahito sebagai ganti untuk kerjasama dan informasi. Namun baik dari pihak para kutukan atau pihak Mechamaru menganggap telah melanggar sumpah ikatan yang telah dibuat. Menurut Mechamaru, pihak para kutukan duluanlah yang telah melanggar sumpah tersebut karena telah menyentuh para siswa SMA Jujutsu. Sementara Mahito sendiri berkata bahwa itu perbuatan Hanami. Di sisi lain, Geto masih terlihat tenang dan meminta Mahito untuk menyembuhkan tubuh Mechamaru menggunakan teknik transfigurasinya. Tak lama kemudian, Mahito pun memegangi kepala Mechamaru sembari menggunakan teknik Idol Transfiguration. Setelah itu, diperlihatkan tubuh Mechamaru pun sembuh total. Bahkan kini dia memiliki lengan dan juga kaki yang utuh. Di panel akhir chapter 79 diperlihatkan Mahito dan Mechamaru pun bersiap-siap untuk bertarung. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di awal cerita memperlihatkan pertarungan antara Mahito dan juga Mechamaru pun dimulai. Mechamaru yang tubuhnya baru disembuhkan mengambil inisiatif untuk menyerang Mahito terlebih dahulu dengan banyak pasukan boneka yang ia kendalikan. Namun sayang, boneka-boneka tersebut hancur dalam sekejap oleh serangan pukulan tangan kanan Mahito yang nampak membesar. Setelah semua boneka hancur, Mahito pun tidak melihat keberadaan Mechamaru. Awalnya, dia menduga bahwa Mechamaru kabur dan tidak akan membunuh dirinya dan Geto. Namun tak lama kemudian, lantai yang dipijak Mahito tiba-tiba hancur. Setelah itu, muncullah sesosok boneka raksasa. Boneka raksasa tersebut adalah Ultimate Mechamaru mode absolut. Sembari tersenyum melihat boneka raksasa tersebut, Mahito pun tahu bahwa Mechamaru berada di dalamnya agar tidak tersentuh olehnya. Ia pun tahu kokpitnya tahta dari jiwa berada di kepalanya. Di sisi lain, Mechamaru sendiri yang berada di dalam kokpit boneka raksasa tersebut nampak sedang mengecek semua sistem di panel yang berada tepat di sampingnya. Kegunaannya sendiri tidak hanya untuk membuatnya keluar, namun itu juga dapat memblokir gelombang radio. Menurutnya, ini tidak mudah tanpa adanya Gojo Satoru, dan dia butuh Gojo Satoru supaya bisa menang. Mechamaru pun berkata, bagaimanapun caranya, selama aku bisa berhubungan dengan Gojo Satoru, aku bisa memberitahunya rencana Shibuya, dan aku bisa menyuruhnya untuk melindungiku. Tapi, mencoba berkonsentrasi kepada Geto untuk menyingkirkan layar, itu terlalu berbahaya dengan adanya Mahito di sini. Aku harus menyingkirkannya dulu. Menurutnya, situasinya sedang tidak menguntungkan, tapi dirinya bisa menang. Mechamaru pun telah melihat segalanya. Bertahun-tahun yang dirinya habiskan dengan energi terkutuk yang didapatkan darinya, membuat dirinya pun tidak perlu berhemat. Lalu di panel berikutnya, diperlihatkan Mechamaru pun mengeluarkan serangan Ultra Cannon Charged 1 tahun yang bertujuan untuk membakar Mahito beserta Geto. Dampak serangan ini pun lumayan besar. Namun sayangnya, serangan tersebut tidak dapat melukai jiwa Mahito. Di sisi lain, Mahito sendiri berniat akan mengeluarkan Mechamaru dari kokpit. Tak lama kemudian, Mechamaru pun terlihat bertubi-tubi melancarkan pukulan ke arah Mahito. Namun lagi-lagi Mahito pun dapat menghindarinya. Dan kali ini, dia terlihat melompat ke dalam air dan mengubah bentuk tubuhnya menjadi ikan. Setelah itu, Mechamaru pun terlihat kembali menyerang Mahito yang masuk ke dalam air menggunakan Miracle Cannon Charged 2 tahun. Tapi sayang, serangan tersebut masih belum efektif. Dengan memiliki tubuh yang dapat berubah-ubah bentuk, tentu saja Mahito memiliki keuntungan. Dan kali ini, dia terlihat tangannya berhasil memegangi bagian dari boneka raksasa. Melihat hal tersebut, justru Mechamaru terlihat tersenyum. Alasannya, karena dia akan menggunakan benda yang ada di genggamannya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya?
Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 79 sampai 80. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.